Saudara, kita orang Kristen mempercayai Alkitab sebagai firman Allah, dan ini adalah buku yang selalu kita baca. Orang membacanya setiap hari dan menjadikan ini sebagai landasan atau fondasi bukan hanya di dalam iman kita, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kitab ini mencatat bukan hanya hal-hal yang doktrinal, tetapi juga hal-hal yang praktis. Dan sekali lagi ini merupakan landasan imannya orang Kristen. Akan tetapi, buku ini atau kitab suci yang kita percaya ini rupanya bukan hanya berusaha untuk diserang secara verbal yang melalui kritikan-kritikan oleh para polemikus muslim misalnya, tetapi juga melalui tulisan-tulisan, bahkan penolakan terhadap Alkitab ini dilakukan secara fisik. Dengan cara apa? Ada yang mau membakarnya dan memusnahkannya. Tetapi selama 2600 tahun, semua kekuasaan di dunia ini bergabung untuk menghancurkan buku ini. Tapi ternyata buku ini tetap ada sampai sekarang. Seorang pernah berkata bahwa Alkitab tidak bisa dihancurkan seperti dinding orang Irlandia, katanya. Nah, orang Irlandia ini mendirikan dinding itu setinggi 4 kaki dan setebal 5 kaki mengelilingi tanah pertaniannya. Lalu ada yang menanyakan, mengapa kamu bangun dinding seperti itu? Mengapa kamu membuatnya begitu tebal? Dia menjawab, jika ada orang menumbangkannya, dinding itu akan lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, ini tidak berarti bahwa Alkitab itu ditulis oleh orang Irlandia. Itu hanya semacam penggambaran saja. Tetapi kitab ini menunjukkan tangan Allah yang luar biasa menyertai Alkitab. Ada beberapa contoh yang akan saya bacakan di sini untuk membuktikan bahwa Alkitab itu tidak pernah bisa dimusnahkan oleh tangan-tangan manusia. Pertama, Raja Manasye dari Yehuda dilahirkan di tahun 697 sebelum Masehi, adalah orang kafir yang begitu ganas dan tidak mengenal Tuhan, sehingga ia bertekad menghancurkan semua kitab Taurat Musa karena kitab hukum itu mengutuk dosa-dosa yang ia perbuat. Segala macam hal yang bejat, bahkan pengorbanan anak-anak kepada dewa Molek. Ia menghancurkan semua jilid kitab Taurat Musa, kecuali sebuah yang disembunyikannya dalam dinding bait Allah. Ini usaha penghancurannya sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Tetapi 20 tahun setelah kematiannya, orang yang mau menghancurkan tadi itu, cucu laki-lakinya Yosia naik tahta. Ia menemukan jilid Taurat itu yang hampir terlupakan. Ia menyatakan bahwa seluruh Israel harus berkumpul untuk mendengarkan pembacaan hukum Allah. Akibatnya adalah kebangkitan kembali yang luar biasa besar di antara umat Israel. Lalu selama kurun waktu antara Maleaki dan Matius, Antiochus Epiphanes, tiran Suriah yang kejam itu menaklukkan Israel. Ia mempersembahkan seekor babi di mezbah bait Allah dan membunuh semua orang yang memiliki jilid kitab suci. Tindakannya mencetuskan pemberontakan Makabe. Baru saja Antiochus terbujur dalam makamnya, minat kepada kitab suci dibangkitkan kembali secara besar-besaran dan tak terhitung banyaknya salinan kitab suci dibuat. Perayaan tahunan yang disebut Hanukah memperingati pemberontakan yang berhasil yang dilakukan orang Makabe atas bangsa Suriah. Di tahun 303 Masehi, Kaisar Diokletian, salah satu tokoh besar terakhir yang menganiaya gereja, mengerti bahwa Alkitab adalah sumber keberanian bagi umat Kristen yang menentang kekafirannya. Ia memerintahkan penyitaan semua kitab suci. Hanya 10 tahun berlalu sebelum Diokletian mati dan Konstantinus yang agung muncul menggantikannya duduk di tahta Roma. Ia mengakui bahwa ia percaya kepada Kristus sebagai juru selamatnya. Ia memerintahkan agar banyak jilid kitab suci ditulis dan mendorong semua orang di kekaisaran Romawi untuk membaca Alkitab. Lalu di abad pertengahan, kadang-kadang bahkan kaum rohaniawan menempatkan Alkitab dalam daftar kitab-kitab yang dicekal. Sinode Toulouse melarang siapa saja memiliki jilid kitab suci. Tokoh-tokoh seperti John Tyndale yang mencoba menerjemahkan ke dalam logat sehari-hari penduduk setempat dibakar hidup-hidup. John Hus yang menyatakan bahwa Alkitab adalah
kewibawaan paling tinggi dibakar hidup-hidup. John Wycliffe yang menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Inggris tidak bisa dibakar karena meninggal lebih dahulu, tetapi tulang belulangnya digali dari makamnya dan dibakar dan abunya disebar dalam sungai. Kemudian Mary, ya, Ratu Inggris juga terkenal sebagai Bloody Mary, memerintahkan bahwa siapa saja yang memiliki Alkitab akan dibakar. Tetapi 5 tahun setelah perintahnya dikeluarkan, ia mangkat. Ratu Elizabeth I naik tahta Inggris. Selama pemerintahannya sebagai ratu, ia memerintahkan penerbitan tidak kurang dari 130 edisi Alkitab. Lalu kalau saudara baca Sidney Collet dalam All About the Bible, mencatat seperti ini. Voltaire, seorang kafir dari Prancis yang meninggal dunia dalam tahun 1778, mengatakan bahwa dalam 100 tahun sejak zamannya, agama Kristen akan musnah dari muka bumi dan hanya menjadi bagian dari sejarah. Tapi apakah yang terjadi kemudian? Sudah tahu enggak apa yang terjadi kemudian? Voltaire telah menjadi sejarah, sedang permintaan akan Alkitab terus meningkat di seluruh penjuru dunia, membawa berkat kemanapun ia datang. Sebagai contoh, katedral Inggris di Zanzibar misalnya, dibangun di atas bekas pasar budak, dan meja perjamuan kudus berdiri tepat di atas bekas tiang penyesahan. Dunia penuh dengan kejadian-kejadian seperti ini. Sebagaimana yang dikatakan seorang dengan tepat sekali, menghentikan peredaran Alkitab adalah sama saja dengan membiarkan punggung kita terbuka di bawah terik matahari dan mengharapkan sinarnya tidak membakar kulit kita. Nah, saudara, mengenai bualan Voltaire tentang kepunahan Alkitab dan kekristenan dalam 100 tahun, Geisler dan Nix menunjukkan bahwa hanya 50 tahun setelah kematiannya, Lembaga Alkitab Jenewa telah memakai percetakan dan rumahnya untuk memproduksi bertumpuk-tumpuk Alkitab. Jadi ini adalah sebuah ironi sejarah. Maka Alkitab itu tidak akan pernah musnah, walaupun dia berusaha untuk dicekal, bukan hanya ditentang secara verbal, tapi juga secara fisik. Mau dimusnahkan, dibakar, dilenyapkan, tapi tidak pernah bisa hilang dari peredaran. Saudara, Bernard Ram, seorang sejarawan, menambahkan seperti ini. Sudah ribuan kali lonceng kematian Alkitab dibunyikan, arak-arakan penguburannya diadakan, batu nisannya diukir, dan pidato pengantar jenazah dibacakan, tapi entah mengapa jenazahnya tidak pernah muncul. Tidak pernah ada buku lain yang telah dirajam, dikoyak-koyak, diperiksa, diinterogasi, serta dinista sehebat dia. Buku filsafat atau keagamaan atau psikologi atau bestseller, baik yang klasik maupun yang modern, mana yang telah menerima serangan massal sebanyak Alkitab? Dengan kebencian dan skeptisisme sebesar itu, dengan ketelitian dan kecermatan seperti itu, pada setiap bab, kalimat, dan prinsipnya, Alkitab masih dicintai oleh jutaan orang, dibaca oleh jutaan orang, dan dipelajari oleh jutaan orang. Nah, saudara, bahwa Alkitab itu tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dilenyapkan dari muka bumi ini. Itu membuktikan bahwa Alkitab itu diilhami oleh Allah dan merupakan bukti adalah firman Allah.